Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kembali kita akan membahas istilah-istilah hukum. Istilah hukum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang rekonstruksi. Dimana rekonstruksi ini ya kemarin-kemarin sangat ramai sekali diperbincangkan terkait dengan kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh tersangka Ferdy Sambo dan tersangka lainnya, serta melibatkan banyak pihak yang terlibat. Sangat luar biasa ini kasus. Nah, jadi apa sih rekonstruksi itu? Tujuannya untuk apa dilakukan rekonstruksi? Nah, ini perlu bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, umumnya bagi kita masyarakat yang ingin lebih melek hukum. Karena melek hukum gak ada ruginya. Baik teman-temanku semuanya, rekonstruksi secara bahasa itu mengandung arti penyusunan kembali atau pengulangan kembali atau peragaan ulang. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya rekonstruksi itu adalah suatu upaya untuk memperoleh kebenaran akan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si tersangka, dengan cara apa dan bagaimana dilakukan. Nah, di dalam rekonstruksi tersebut tersangka melakukan adegan ulang, memperagakan ulang bagaimana dia melakukan tindak pidana tersebut. Misalkan tindak pidana pembunuhan, bagaimana tersangka melakukan pembunuhan itu, dengan cara apa, senjatanya bagaimana, kemudian juga detik-detik proses tindak pidana itu dilakukan bagaimana. Jadi direka ulang ya, adegan tindak pidananya diperagakan kembali ya oleh tersangka ya. Jadi pada intinya memperagakan ulang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Nah, itulah ya arti dan juga maksud daripada rekonstruksi dalam kasus pidana. Kemudian tujuannya apa sih rekonstruksi itu? Nah, rekonstruksi itu sebetulnya tujuan utamanya bagi penyidik ini, karena rekonstruksi adalah bagian daripada penyidikan. Rekonstruksi itu sangat penting bagi penyidik untuk mendapatkan keyakinan akan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, ataupun juga keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak saksi. Jadi pada intinya untuk lebih meyakinkan pihak penyidik bahwasanya tindak pidana tersebut memang benar terjadi, memang benar dilakukan oleh tersangka. Nah, itu tujuan daripada rekonstruksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah setiap tindak pidana harus ada rekonstruksi? Sebetulnya tidak semua tindak pidana wajib ada rekonstruksi. Ya enggak juga ya. Biasanya ini rekonstruksi ini dilakukan terhadap kasus-kasus yang memang rumit, kasus yang menyita perhatian publik. Nah, itu biasanya ada rekonstruksi. Karena rekonstruksi ya bagian daripada penyidikan. Karena dalam penyidikan itu ada teknik pemeriksaan ya. Teknik pemeriksaan itu ada 4. Ada interview, kemudian ada interogasi, ada rekonstruksi yang kita bicarakan, dan ada konfrontasi. Apa itu interview, interogasi, dan konfrontasi akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, itulah tadi ya menu sarapan pagi kita hari ini, yaitu mengenal istilah hukum rekonstruksi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika video ini ada gunanya menurut teman-teman, ada manfaatnya buat orang lain, buat masyarakat, kami mohon dukungannya agar subscribe ke channel pengacara Santuy Official. Insya Allah subscribe Anda bernilai sedekah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy.